Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah kemudahan untuk memahaminya. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik 2, tema 1, subtema 4 tentang gerak lokomotor. Ini sudah sering kita bahas ya. Kira-kira teman-teman ingat tidak ya, apa arti dari gerak lokomotor? Gerak lokomotor adalah gerakan yang diikuti dengan perpindahan tempat. Apa manfaat dari gerak lokomotor? Teman-teman pasti ingat, gerak lokomotor itu contohnya berjalan dan berlari. Berjalan dan berlari melatih otot kaki. Jadi, gerak lokomotor itu bermanfaat untuk melatih otot kaki. Selain itu, bermanfaat untuk melatih kecepatan dalam berpindah tempat. Dan bermanfaat untuk melatih ketepatan dalam perpindahan tempat. Jadi, kalau kita berlari lurus, jangan mencong ya, jangan miring-miring. Siapa yang disuruh larinya lurus tapi masih miring-miring, berarti itu harus dilatih lagi ketepatannya dalam berpindah tempat. Sekarang kita ingat lagi pelajaran sebelumnya tentang contoh-contoh gerak lokomotor. Yang pertama ada berjalan. Teman-teman masih ingat? Posisi awal gerak berjalan adalah berdiri tegak. Kalau duduk bisa berjalan tidak ya? Tidak, jadi harus berdiri tegak dulu, baru bisa berjalan. Nah, jangan lupa teman-teman, kalau berjalan sebaiknya menggunakan alas kaki. Apalagi kalau berjalannya di luar rumah, harus menggunakan alas kaki supaya kakinya tidak terkena kotoran dan tidak luka akibat benda tajam seperti batu-batuan, seperti paku, atau yang lainnya. Contoh gerak lokomotor yang kedua adalah berlari. Teman-teman pasti ingat, gerak berlari melatih otot kaki dan kecepatan. Variasi gerak lari ada banyak, di antaranya lari pendek, lari panjang, dan lari melewati benda-benda seperti kayu, bambu, kardus, dan lain sebagainya. Contoh selanjutnya adalah melompat. Kalau kita melompat ke depan, ke samping, atau ke belakang, berpindah tempat tidak ya? Iya, jadi kalau melompatnya ke depan, ke samping, atau ke belakang, termasuk gerak lokomotor karena berpindah tempat. Teman-teman ingat tidak? Kalau melompat itu melatih otot kaki dan ketepatan. Jadi, kalau kita disuruh melompat ke depan, berarti kita harus tepat posisinya di depan. Jangan ketika disuruh melompat ke depan, tahu-taunya melompatnya malah ke belakang. Itu kurang tepat ya. Nah, teman-teman juga harus ingat, saat melompat, teman-teman harus mendarat dengan kaki. Jadi melompat dengan kaki, mendaratnya juga dengan kaki. Kalau mendaratnya dengan kepala, sakit kepalanya. Nanti benjol. Jadi harus dengan kaki. Diingat ya teman-teman. Contoh terakhir adalah gerak merangkak. Teman-teman pernah lihat bayi? Anak bayi biasanya belajar merangkak loh. Atau teman-teman pernah bermain kuda-kudaan saat kecil. Jadi, teman-teman bisa lihat di gambar, itu adalah contoh gerak merangkak. Gerak merangkak itu seperti meniru jalan kuda.
bukan jalan dinosaurus ya, beda lagi. Jadi kalau kita melakukan gerak merangkak, itu seperti meniru gerakan kuda. Supaya teman-teman tidak penasaran dengan gerakan-gerakan tadi, teman-teman bisa mencobanya di rumah. Mulai dari gerak berjalan, gerak berlari, gerak melompat, atau gerak merangkak. Silahkan teman-teman mencoba berbagai gerakan tersebut di rumah masing-masing. Selamat mencoba. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.